Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mozesha Fitri dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan membahas tentang computer security dalam keamanan komputer. Computer security kebanyakan problemnya berasal dari eksternal dan internal, di mana computer security ini digunakan dalam keamanan untuk mengatur dan dapat bekerja secara maksimal sesuai dengan perintah yang Anda berikan. Dengan sebuah security yang bagus, contohnya komputer Anda atau PC Anda akan aman dari segala problematika ketika Anda menggunakan komputer tersebut. Computer security problem itu dapat berupa internal dan eksternal. Internalnya terdiri dari yang pertama adalah virus. Virus ini ada berbagai macam. Yang pertama, virusnya adalah dari USB atau yang lebih kita ketahui dengan berganti-ganti USB, dan mungkin juga berasal dari internet dan lain-lain juga. Kemudian adanya hacking ketika kita sedang berselancar di internet atau sedang online karena security kita rendah. Misalnya seperti itu, salah satunya adalah dengan menggunakan software kebanyakan atau Windows, atau bahkan dengan aplikasi lain dengan menyebabkan celah untuk disusupi oleh para hacker. Penggunaan hacking ini akan berpengaruh kepada data-data pribadi Anda, yaitu contohnya password, email, dan bisa diakses oleh orang lain. Kemudian data pribadi dan lain sebagainya. Kemudian ada illegal sites yang biasanya saat kita mencari atau mengakses website-website ilegal yang saya klik maupun sengaja dan tidak sengaja. Illegal sites ini biasanya ke situs yang berbau-bau perjudian dan lain-lain sebagainya. Umumnya situs ini akan memberikan segala pop-up situs tersebut dan akan muncul tiba-tiba tab baru. Nah, itu merupakan illegal sites dan itu akan memberikan virus terhadap komputer kita. Kemudian ada sites email. Biasanya ketika ada sebuah email masuk ke komputer kita, maka kita akan mengklik email tersebut dan setelah itu virus-virus akan masuk ke komputer kita. Cara agar PC kita aman dari permasalahan internal yaitu dengan yang pertama harus mendownload atau menginstal antivirus. Kalau sudah menggunakan Windows asli, biasanya Windows-nya akan antivirus bawaan dan lebih sering dilakukan dengan Agniting ya. Lalu kita menggunakan password untuk email atau akun-akun lainnya, dan kita harus menggunakan update yang terbaru atau kita menggunakan update-nya sekitar 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali, bahkan setahun sekali dalam periode tertentu. Dan pastikan akun email Anda terkoneksi dengan nomor telepon. Ketika akun Anda dipakai oleh orang lain, maka bisa dilakukan reset password langsung dengan link OTP langsung dari HP Anda. Kemudian ada external security problem. Yang pertama yaitu kriminal. Kriminal itu biasanya tindakan kriminal. Kalau ada pencurian, itu juga salah satu problem security yang sifatnya eksternal karena tidak kita inginkan. Dan kemudian ada USB sharing, biasanya di kalangan mahasiswa atau teman-teman yang sudah bekerja pasti saling tukar-tukaran USB. Itu sangat bahaya bagi komputer Anda, terlebih lagi kita tidak tahu USB itu apakah sudah terdampak virus atau tidak. Baru ada share your password, atau biasanya lebih dikenal dengan kita memberikan password kita kepada teman agar bisa diakses. Nah, dari dia membuka password kita, saat dia memakai account kita di laptop atau komputer yang lain, kita tidak tahu apakah komputernya sudah terdampak virus atau bukan.
maka akun kita akan otomatis terdampak virus ke depannya. Lalu ada serial PC atau komputer. Nah, saat kita meminjamkan komputer kita kepada teman, kita tidak tahu nih mereka membuka aplikasi apa. Bahkan mereka akan mungkin saja mereka akan menanamkan sebuah virus atau tidak sengaja membuka aplikasi-aplikasi lain, bahkan email random yang masuk ke PC kita, dan mereka membukanya. Ketika mereka membukanya akan masuk virus-virus ke depannya. Alangkah lebih baik kita menggunakan USB kita sendiri tanpa harus meminjam kepada teman, dan kita tidak boleh memberikan password kita kepada teman agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Dan kita tidak boleh men-share PC atau komputer kita kepada teman atau orang lain juga, dikarenakan kita tidak tahu mereka membuka aplikasi apa, bahkan mungkin mereka mendownload virus ke depannya. Dan ada juga jenis keamanan komputer sendiri terbagi 3, yaitu keamanan data, keamanan software, dan keamanan hardware. Yang pertama, keamanan data. Keamanan data dalam komputer merupakan hal yang sangat vital. Pada banyak kasus, pengguna harus mengulangi pekerjaan berhari-hari atau berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan karena kerusakan atau kehilangan data. Yaitu kita masuk ke nomor 2, yaitu keamanan software. Software yang kita miliki dapat mengalami kerusakan yang membuat kita terpaksa harus memperbaiki atau memasang ulang. Oleh karena itu, software yang kita miliki perlu dijaga, apalagi bila kita beli dengan harga mahal atau perlu keahlian khusus dalam proses pemasangannya. Apalagi bila kita tidak tahu proses melakukannya atau vital dalam pekerjaan kita. Dan yang ketiga, ada keamanan hardware. Keamanan hardware menjadi penting karena kerusakan pada hardware dapat menyebabkan kerusakan pada data dan software, tetapi mungkin juga tidak mempengaruhi apapun. Misalnya, kerusakan mouse tidak mempengaruhi data atau software, sedangkan kerusakan hard disk akan merusak data dan software. Terima kasih atas waktunya kepada yang mendengarkan presentasi saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.